Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan untuk berekspektasi, karena berekspektasi terlalu tinggi akan membuat sakit hati. Saya Egen Nur Cahyani dari kelas EP4. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pengawasan norma lingkungan kerja. Dosen pengampu Pedro da Silva, STMT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan SMK 3 di lingkungan kerja. Penerapan SMK 3 di lingkungan kerja sangatlah penting karena membantu mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Dengan memastikan bahwa lingkungan kerja yang aman dan bebas dari bahaya, melalui SMK 3 perusahaan dapat melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan tindakan pencegahannya sistematis. Ini hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur tentang pentingnya penerapan SMK 3 yang membantu menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini bersumber dari Krakatau Ijazah Industri dan Life Aman. Peran nilai ambang batas atau NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. Apa itu NAB? Saya akan coba sedikit menjelaskan tentang penilaian ambang batas atau NAB. Ini adalah batas maksimum paparan terhadap zat kimia atau faktor fisik seperti kebisingan yang diizinkan di tempat kerja. NAB digunakan untuk memastikan paparan pekerja tetap dalam level aman sehingga resiko kesehatan dapat diminimalkan. Pengawasan NAB membantu perusahaan menjaga lingkungan kerja yang aman dan melindungi kesehatan pekerja dari efek jangka panjang paparan zat atau kondisi yang berbahaya. Ini bersumber dari Krakatau Ijazah Industri dan Jurnal Universitas Jember. Selanjutnya ada 5 faktor berbahaya di lingkungan kerja. Apa saja? Yang pertama adalah bahaya fisik. Yang kedua ada bahaya biologi. Yang ketiga ada bahaya kimia. Yang keempat ada bahaya fisiologi atau ergonomis. Yang kelima ada bahaya psikologi. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ada bahaya fisik. Ini misalnya kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Selanjutnya ada bahaya fisiologi. Mikroorganisme patogen seperti bakteri dan virus dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga bahaya kimia. Ini berupa paparan bahan beracun dan penanganan dari penyimpanan bahan. Selanjutnya bahaya fisiologi atau ergonomis. Ini pengaturan area kerja yang buruk, kemudian cedera akibat ketergantungan berulang. Yang terakhir ada bahaya psikologi. Ini biasanya stres yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental. Ini bersumber dari Life Aman dan Jurnal Universitas Jember. Selanjutnya ada peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dalam pengawasan lingkungan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur kewajiban perusahaan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Misalnya, perusahaan diwajibkan memberikan alat pelindungan diri atau APD dan melakukan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja untuk memastikan bahwa semua pihak mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman. Ini bersumber dari Krakatau Ijazah Industri dan Jurnal Universitas Jember. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pemantauan dan pelaporan. Perusahaan dapat melakukan pemantauan melalui inspeksi rutin, audit, dan pengukuran kondisi lingkungan kerja seperti kadar kebisingan dan kualitas udara. Pelaporan hasil pemantauan ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dan segera mengambil tindakan korektif yang dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di masa depan. Pelaporan yang efektif juga membantu perusahaan dalam memenuhi standar peraturan yang berlaku dan menjaga lingkungan kerja tetap aman dan nyaman. Ini bersumber dari Krakatau Ijazah Industri, Life Aman, dan Jurnal Universitas Jember. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata-kata untuk motivasi kita semua. Cobalah untuk tidak menjadi sukses
melainkan menjadi orang yang bernilai. Ini menurut Albert Einstein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.